Bertemu kembali dengan kami reporter Analis News. Akan memberikan informasi di wilayah Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sahabat Analis News yang saya banggakan. Pelopor jurnalis warga melaporkan, inilah cuplikannya. Dalam rangka menertibkan aktivitas tambang batu bara tanpa izin, Ormas Badak Banten unjuk rasa kepada Perum Perhutani KPH Banten. Dalam seruan aksi, tutup tambang ilegal di Bayah, Lebak dan usut tuntas perizinan, yang bertempat di Kota Serang halaman kantor Perum Perhutani KPH Banten, pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Dalam aksi unjuk rasa, Ormas Badak Banten mendesak pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Lebak untuk menertibkan aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Lebak, baik tambang yang tidak memiliki izin, maupun tambang yang memiliki izin. Ormas Badak Banten memandang, aktivitas tambang telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, terbukti dengan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak, yang diantaranya terjadi pada Januari tahun 2020 lalu. Telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa 12 desa di Kecamatan Lebak Gedong, Cipanas, Sajira, Curug Bitung, Maja dan Cimarga. Banjir dan tanah longsor telah menyebabkan lebih dari 17.000 orang mengungsi. Sebagian kehilangan rumah akibat hanyut terbawa banjir dan tertimbun tanah longsor. Banjir dan tanah longsor ini telah menyebabkan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, kesehatan dan fasilitas lainnya luluh lantak. Walang paton! Daya! Banjir dan tanah longsor ini terjadi akibat rusaknya daerah resapan air di Kecamatan Lebak Gedong, yang diakibatkan banyaknya aktivitas tambang emas baik yang berizin maupun tidak berizin. Pada September tahun 2022, banjir melanda Sungai Cimadur sehingga menyebabkan runtuhnya jembatan Cimadur, yang merupakan penghubung Desa Bayah Timur dan Desa Cimancak. Banjir ini juga telah menyebabkan beberapa kampung dan lahan pertanian warga di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bayah terendam banjir. Banjir Cimadur terjadi diakibatkan karena rusaknya daerah hulu Sungai Cimadur oleh aktivitas pertambangan emas, baik perusahaan yang berizin maupun yang tidak berizin, seperti di wilayah Citorek, Cirotan, Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, dan sekitarnya, yang merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Banjir, longsor, dan lain sebagainya diakibatkan oleh ulah oknum para penambang di sana. Jadi mohon maaf kepada warga Kota Serang, kehadiran kami di sini mengganggu aktivitas warga Kota Serang. Dan jika ada masyarakat warga Kota Serang yang peduli dengan masyarakat Hasuran, berdiri di sini bersama organisasi kemasyarakatan Badak Banten. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badak Banten! Badak Banten! Badak Banten! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Baiklah, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, Bapak-bapak dari kepolisian, rekan dari KPH Banten. Untuk itu, hadirnya kita di sini tidak hanya sekedar berdiri, tidak hanya sekedar selfie, tapi kita aksi menuntut KPK audit di KPH Banten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat-sahabat kita yang dari KPH
Tentu apa yang menjadi aspirasi kita tidak hanya didengar, tapi untuk ditindaklanjuti. Kawan-kawan sekalian, sebelum saya minta apresiasi dari kawan-kawan Tangerang, kabupaten maupun kota dan Tangsel, dari Cilegon, dari Pandeglang dan Lebak. Saya ingin mendengar suaranya. Badak Banten! Badak Banten! Badak Banten! Kawan-kawan sekalian, jangan sampai setiap tahun bencana lagi-lagi melanda di Kabupaten Lebak. Kita sudah lakukan investigasi, Bapak-Bapak sekalian. Kita sudah lakukan diskusi. Apa penyebabnya? Kemarin September 2022, banjir bandang di selatan Kabupaten Bayah. Kami mendengar bahwa banjir itu adalah banjir COD, banjir kiriman. Jadi bukan karena deras hujan, tetapi banjir dari hulu yang memang sudah tidak bisa menampung air kembali. Kita langsung turun ke lapangan. Di beberapa wilayah di Citorek, Cipeper itu sudah gundul. Pohon-pohonnya sudah tidak ada. Dan itu kawasan siapa, kawan-kawan? Itu kawasan perhutani. Jangan-jangan diberikan izin oleh perhutani. Ini salah besar. Ini tindakan besar dengan meraup keuntungan yang kecil saya kira, tapi mengakibatkan bencana yang besar dan merugikan masyarakat Kabupaten Lebak. Ini menjadi perhatian serius. Saya ingin perhutani serius. Kalau memang ada oknum-oknumnya itu tidak. Kalian digaji oleh negara untuk membereskan hutan-hutan yang ada di Lebak. Membangun dia, tetapi bagaimana mengguritanya penambang-penambang Lebak yang kompetisi. Ada yang di kawasan perhutani. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya dari Polri dan juga dari Dinas Perhutanan. Bukan hanya di wilayah Lebak, tapi Cilegon, Serang, Pandeglang itu pun sangat banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang nggak jelas. Perbaiki lagi, di mana? Tidak ada. Padahal sudah jelas kalau mereka mau menambang, kemudian mereka harus memperbaiki alamnya kembali. Dan saya akan bertanya, di mana petugas kita? Di mana aparat kita yang selama ini sudah menikmati, daripada hasil, dan mereka digaji untuk menjaga, untuk menertibkan, tapi tidak ada, Pak. Hingga terjadi bencana. Berapa kali kita dihajar bencana? Sudah berapa banyak korban? Apakah kita akan diam saja? Apakah bapak-bapak akan diam saja? Apakah bapak-bapak tidak merasa kalau di sana ada saudara-saudara kita? Tetapi Bapak ingat, tidak pernah tahu teman yang dari selatan yang langsung bersentuhan dengan kondisi bagaimana perhutani bisa menangani kondisi banjir di Kabupaten Lebak. Kami persilakan kepada Ki Asep dari selatan bisa menyampaikan orasinya. Mana Ki Asep? Badak Banten! Wabarakatuh. Ada aduan dari Ormas Badak Banten. Dia berbicara, ini masyarakat. Masyarakat yang mana, kawan-kawan? Tetapi faktanya masyarakat itu dijejet oleh oknum-oknum mafia. Kawat. Badak Banten! Badak Banten! Mendesak Perum Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Banten, menertibkan aktivitas tambang batu bara tanpa izin di dalam kawasan hutan di bagian Kesatuan Hutan BKPH Bayah. Hal ini dikarenakan aktivitas tambang batu bara di dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani KPH Banten BKPH Bayah telah mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup di Kecamatan Bayah,
Panggarangan dan Cihara. Aktivitas tambang batu bara tanpa izin ini telah mengakibatkan kerugian negara, di mana hasil tambang tidak berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara. Aktivitas tambang batu bara tanpa izin ini menjadi ladang pungli bagi oknum-oknum yang meraup keuntungan secara pribadi. Oke, bisa didekatkan. Jadi gini, saya pertama menyampaikan terima kasih ya kepada pihak kepolisian yang telah membantu menjembatani ya antara Badak Banten dan Perhutani. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih pada teman-teman dari Badak Banten yang sudah mau hadir di kantor KPH Banten. Nah, ini pada kesempatan ini perlu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Sukidi. Ya, Sukidi ya, jabatan ADM KPH Banten. Itu kewenangannya diatur di sana. Dan setiap ada penggunaan hutan untuk bukan kepentingan kehutanan, itu adalah kewenangannya Kementerian LHK. Kenapa? Makanya Perhutani hanya memberikan pertek saja. Nah, kalau sekarang ada pengusaha yang mau berusaha di sana, mengajukan ke Perhutani, kita buat pertek, kita kasihkan ke Kementerian LHK. Tapi sambil berproses tidak boleh melakukan kegiatan galian. Kalau ada galian di sana, makanya sekarang sudah dilakukan penindakan baik pasir kuarsa maupun batu bara ilegal. Jadi tidak ada KPH Banten memberikan dispensasi atau apapun karena tidak punya kewenangan untuk itu. Mohon maaf kepada para komandan, kita merepotkan ya, mungkin ini sudah tugas bapak-bapak, tetapi mau bagaimana lagi Pak? Ini keluh kesah kami masih ngayaya, ini belum ada penjelasan yang jelas. Hanya ada beliau itu menceritakan, saya ini tugasnya melakayu, ayo batu bara dibiarkan kawan-kawan. Mau bagaimana? Kalau misalkan itu sudah benar ada kongkong kalipong diperbolehkan, kenapa tidak kita diizinkan untuk melakukan penambangan batu bara? Betul tidak? Bila hutannya tetap tidak dijaga, kami harapkan kepada PKPH Banten agar tegas melakukan tindakan, memberikan hak hidup pada masyarakat yang tenang, tidak lagi menunggu kepastian akan adanya bencana karena hutannya rusak. Administratur atau KKPH Banten, alamat Jalan Wimaga nomor 9 Serang. Dengan ini kami mengapresiasi tuntutan atau aspirasi Ormas Badak Banten atas tuntutannya dalam aksi unjuk rasa. Yang pertama, berantas mafia perizinan tambang. 2. Menutup tambang-tambang ilegal dalam kawasan Perhutani. Kami akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menindaklanjuti terkait adanya dugaan mafia perizinan di Perhutani. Yang kedua, melaporkan ke pihak Gakum Kementerian LHK untuk dilakukan operasi penertiban tambang ilegal batubara. Yang ketiga, melakukan pemutusan jaringan listrik yang masih tersisa di lokasi tambang dengan melibatkan PLN, Polda, dan perwakilan Badak Banten. 4. Memberdayagunakan masyarakat sekitar hutan kawasan Perhutani bersama Ormas Badak Banten sesuai dengan ketentuan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saksi Asper KPH Nurjeni, Administratur atau KKPH Banten Sukidi. Badak Banten! Badak Banten! Badak Banten! Siapa kita? Sahabat analis news yang saya banggakan. Sampai bertemu kembali. Saya reporter analis news Lebak Banten pamit undur diri. Terima kasih.